kampus Universitas Labuan Batu. Perkenalkan, saya Putri Ritonga dan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Adrian. Saya Arnes Dian Putri Harefa. Saya Kesya Hendriani Hampun. Saya Julianti. Saya Fanyulan dari Rambe. Di sini kami ingin menjelajahi suatu gedung yang bersejarah di Labuan Batu, yaitu Gedung Kesenian. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas kami dari Ibu Elisa Rohayani Hasibuan, SPD MSI. Baiklah, kami sudah sampai ke Gedung Kesenian yang dimana lokasinya bertepatan di Jalan Meranti, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Gedung ini diresmikan pada tanggal 3 Juli 1997 oleh Bupati KDH TK2 Labuan Batu bernama Banua Ispensyah Rambe. Jika dilihat secara kasat mata, gedung ini memiliki perkarangan yang cukup luas, di mana gedung kesenian ini juga berada tepat di tengah lahan. Dari sisi belakang, perkarangannya juga cukup luas, sehingga gedung ini biasa menampung banyak masyarakat yang ingin menggunakan gedung ini. Sayangnya, gedung ini semakin hari tampak semakin pudar keindahannya. Mulai dari pagarnya yang berkarat, hingga perkarangan yang dulunya untuk menjadi taman bunga tidak sesuai dengan ekspektasi. Secara fungsional, pemerintah menggunakan gedung ini untuk mengadakan event atau pertunjukan seni seperti lomba tari, vokal solo, teater, dan sebagainya. Setelah kita lihat-lihat bagaimana penampakan gedung ini, kita akan mencoba untuk mewawancarai salah satu narasumber yang turut menggunakan gedung ini sebagai pelatihan tari untuk pelajar di Labuan Batu. Di Gedung Kesenian ini etnis apa aja Kak yang senantiasa dikembangkan? Etnis kita banyak ya, etnis yang ada di Sumatera Utara, apalagi kita kan disebut dengan provinsi multi etnis. Jadi etnis-etnis itu sering kepala etnis itu berkumpul, sehingga otomatis etnisnya seperti Karo, 12 etnis yang ada di Labuan Batu lah umumnya gitu. Tidak ada batasan-batasan etnis tertentu yang hanya boleh menggunakan gedung kesenian atau melakukan kegiatan di gedung kesenian. Boleh diceritain nggak Kak, ada nggak sejarah atau peristiwa menarik yang Kakak alami sendiri di Gedung Kesenian ini? Mungkin hal yang menarik itu gedung kesenian sering kita pakai untuk acara-acara, misalnya ada tari kolosal di 17 Agustus, HUT Pemkab. Jadi gedung kesenian itu digunakan untuk berkumpulnya para penari-penari yang ada di Labuan Batu ini. Otomatis kan banyak cerita-cerita yang dibagikan, terus hal-hal lucu yang dilakukan penari-penari gitu kan, terus juga kehebohannya gitu kan, makeup. Jadi menurut saya itu sih hal yang menarik. Jadi orang-orang yang belum kita bertemu gitu kan, akhirnya berjumpa di gedung kesenian di satu titik, yaitu di gedung kesenian untuk melakukan acara yang benar-benar untuk kesenian gitu, seperti tari kolosal dan lain sebagainya gitu. Berhubung gedung ini difasilitasi oleh pemerintah dan Kakak juga turut menggunakan gedung kesenian ini, boleh bagi saran nggak Kak dari Kakak mengenai saran atau kritik untuk pemerintah tentang fasilitas yang ada di gedung kesenian ini? Kalau untuk kritik dan saran untuk pemerintah di Kabupaten Labuan Batu untuk gedung kesenian enggak banyak, cuman lebih banyak keamanannya saja. Kenapa? Karena saya sendiri melihat dari dulu dengan yang sekarang itu sebenarnya gedung kesenian ini bagus. Bangunannya juga bisa dibilang itu kokoh ya sebenarnya, akan tetapi ya kembali lagi banyak masyarakat yang jahil gitu kan, yang jahil seperti melempari kaca, menggeser-geser kaca sampai akhirnya longgar gitu kan, dan pintunya juga jadinya rusak, banyak jadinya asbes yang rusak gitu kan, terus juga di sekitar gedung kesenian itu kotor gitu. Nah jadi alangkah baiknya bukan pemerintahnya yang dikritik, tapi masyarakatnya itu bagaimana pemerintah ini mau membangun tempat anak-anak muda gitu kan, wadah untuk anak muda, kalau anak mudanya sendiri tidak mau menjaga gitu kan. Jadi mungkin untuk pemerintah Labuan Batu
lebih ditingkatkan aja keamanannya. Setelah misalnya diperbaiki, mungkin ada peraturan-peraturan. Kemudian untuk dibuka kembali untuk umum itu misalnya setiap hari Sabtu dan Minggu itu dibuka untuk umum. Siapapun boleh ke sana gitu kan, tanpa harus izin lah dulu gitu kan. Karena kan izin untuk ke Dispora Budpar itu kan sulit gitu kan. Karena kan otomatis dilihat dulu kita mau melakukan apa, kegiatan apa. Kalau menurut mereka kurang positif, mereka nggak akan memberi gitu kan. Jadi ada baiknya setiap hari Sabtu dan Minggu itu dibukalah untuk umum supaya anak-anak muda lebih fokus untuk berkegiatan positif daripada hanya sekedar duduk-duduk gitu kan. Baiklah, itu tadi wawancara kita bersama Kak Cynthia. Dan ya, untuk kita semua maupun pemerintah, semoga kritik dan saran dari Kak Cynthia ini bisa kita terima ya, terutama masalah keamanan tadi, dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak begitu banyak berlalu lalang ataupun keluar masuk ke gedung kesenian tadi. Dan kepada pemerintah harap lebih mengetatkan keamanan untuk gedung kesenian. Baiklah, saya Ahmad Adrian dan di samping saya ada Arnes Jan Putri Harifah, dan dengan narasumber kita Cynthia Ramadhani. Baiklah, sekian dan terima kasih. Demikianlah video kami dalam menjelajahi gedung kesenian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dah.